Ya pokoknya saya bilang pokoknya jangan capek-capek lah ya, fokus. Pasti itu kalau udah menjelang perkawinan pasti akan banyak gesekan-gesekan. Jadi kalian harus kuat-kuat gitu. Ya karena kan ya orang udah 10 tahun nggak tinggal dengan kami, dengan saya pada khususnya. Jadi ya insya Allah kan nanti sama calon suaminya ya harus melakukan kebahagiaan bersama dengan calon suami. Jadi saya titip istri saya gitu aja. Kita senang, pokoknya kita pikirin yang happy aja, kita pikirin kebahagiaan untuk mereka. Udah insya Allah semua mereka bisa menuju kelancaran sampai hari H nanti. Saya nggak tahu, nggak usah dipikirin itu. Pokoknya nanti semuanya berjalan baik, itu aja. Ya kalau baju udah disampaikan ke saya, ya pokoknya persiapan lah semuanya. Tapi nggak usah yang terlalu bikin jadi bagaimana semuanya, karena saya juga sibuk urus anak-anak di rumah, urus domestik, urus kerja. Kita juga ada menjadi bagian panja RUU pengawasan obat dan makanan, ada tugas dari fraksi juga, dari partai. Jadi ya hari ini saya diminta Mas Anang untuk memberikan nasihat pernikahan kepada Aurel. Saya pikir tadi ada Atta, ternyata rencana bisa Atta juga bikin kajian sendiri. Kapan saya masih cari waktu, jadi saya datang dulu buat kepada dia. Dan alhamdulillah acara berjalan dengan lancar dengan segala rentetannya. Ya sahdu, ya romantis, ya ada ketawanya, komplit lah. Saya memberikan nasihat kepada keduanya. Aurel banyak yang mengatakan kenapa kamu nikah muda. Saya bilang sama Aurel, bukan masalah nikah muda atau nikah tua, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika memilih pasangan yang salah. Dan ketika kamu menghadapi itu semua, saya bilang sama dia, ketika kamu tulus mencintai karena Allah, maka manusia pun akan mencintaimu karena Allah. Saya kasih tahu bagaimana tip-tip menjaga keharmonisan keluarga kepada si Aurel. Kemudian kalau ngomong pernikahan jangan ngomong enaknya saja, tapi karena pasti juga akan ada banyak permasalahan yang ada di dalam. Saya bilang orang nikah itu memang nambah masalah, tetapi kehadiran dua orang ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk mencari solusi dari masalah itu. Soal pernikahan kan yang sah-sah saja, selama udah balik dalam kacamata agama itu sah. Kalau kemudian undang-undang pemerintah kan, undang-undang pernikahan umur 21 tahun kan sudah layak untuk itu, baik Atta maupun Aurel. Jadi nggak ada masalah sampai hari ini. Iya, jadi memang secara khusus kita memberikan nasihat kepada Aurel. Saya kasih apa sih ciri-ciri wanita solehah menurut Rasulullah? Minimal tadi ada 3 yang saya sampaikan kepada dia. Yang pertama dipandang menyenangkan, taat kepada suaminya, dan bisa menjaga kehormatan diri dan harta yang dititipkan oleh suami. Saya bilang juga sama dia bahwa istri yang hebat itu adalah yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi saya juga bilang kepada Atta, suami yang hebat tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Dan ternyata nasihat-nasihat pernikahan kita kemas secara semacam quote itu lebih gampang diterima daripada saya hanya menyampaikan ayat dan hadis. Saya sudah janji untuk membantu pernikahan ini sejak bulan Ramadan tahun kemarin. Kita sempat by Zoom, kita sempat YouTubean bareng, dan waktu itu Mas Anang minta, oke, karena kebetulan saya bersahabat dengan Mas Anang sudah 8 tahun lebih. Sudah 8 tahun lebih. Dan Aurel bilang, tolong aku dibantu ya Gus, ya saya bantu. Termasuk besok akan nikah tanggal 3. Entah akhirnya Mas Anang menikahkan sendiri atau tetap minta tolong kepada saya, nanti akan kita rembuk lagi. Enggak juga, karena memang saya dengan keluarga ini cukup akrab ya, cukup akrab juga dengan si Loli, sehingga ya slow-slow saja. Termasuk pembahasan kemarin saya diminta untuk Gus lah yang menikahkan, aku pasrah, karena kan boleh saja wali itu memasrahkan kepada orang lain untuk menikahkan. Tapi nanti jadinya seperti apa, benar Mas Anang mau pasrah sama saya atau beliau punya keberanian untuk menikahkan dirinya sendiri, ya tidak ada masalah. Saya nanti akan ngomong sama Mas Anang, kalau bisa Mas Anang langsung menikahkan si Loli. Karena dulu juga si Asanti kan Mas gak satu memasrahkan kepada orang lain. Karena boleh menikahkan diri langsung sebagai wali atau pasrah kepada orang lain. Termasuk dalam hal ini barangkali Mas Anang pasrah sama saya. Ya karena alasan kedekatan saja. Alasan kedekatan saja, dan Mas Anang merasa berguru di pondok saya, itu saja alasannya. Jadi saya kemudian Mas Anang pasrah kepada saya. Saya berdoa mudah-mudahan tidak hanya lancar sampai tanggal 3 pernikahan, tapi keluarga ini akan menjadi role model bahwa nikah muda itu menyenangkan selama tidak melanggar aturan. Sehingga saya berdoa kepada kedua mempelai ini, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah,
dan langgeng ila akhir zaman. Jadi saya sampaikan kepada Aurel, ibadah yang paling dibenci oleh setan itu bukan sholat cuma 5 menit, bukan haji cuma 1 bulan, bukan puasa cuma 1 hari. Tapi ibadah yang paling dibenci oleh setan adalah ibadah nikah, karena ibadah seumur hidup dan selamanya. Maka saya sampaikan kepada Atta tadi, walaupun Atta nggak datang, tapi dia nonton, saya bilang, Atta, nikah itu senang, tapi tolong jangan senang menikah. Masanya pengajian, baca Quran, kemudian baca kalimat thayyibah, dilanjutkan dengan ungkapan kata hati dari Aurel ke KD jawab, Aurel ke Bunda Asanti jawab, Aurel ke Mas Anang jawab, dan adik-adiknya. Jadi yang paling romantis menurut saya hari ini acaranya di situ, di segmen itu sangat sah, semuanya menangis. Dan saya pikir nggak perlu dibesar-besarkan soal warna bajunya Mbak Kade kok beda, nggak apa-apa, itu seni saja, nggak apa-apa. Mbak Kade sangat khusyuk loh. Thank you ya. Ya tentunya ada komitmen masing-masing pihak. Karena 2 orang ini adalah 2 orang yang berbeda. Justru karena perbedaan ini mereka dituntut untuk dewasa, maka mereka tidak boleh berhenti belajar. Saya kasih filosofi tanah. Tanah itu bahasa Arabnya ardun, asal katanya sama dengan ridho. Artinya apa? Supaya mereka lebih banyak mengalah. Thank you ya. Oke. Alhamdulillah lancar, cukup hikmat dan berakhir dengan kebahagiaan kita semua karena ada Mimi Kade, ada Mas Anang, Asanti, Aurel, semua keluarga komplit hadir hari ini. Dan apa yang dirasakan oleh Aurel, curhatan hatinya masing-masing, semua dikemukakan tadi, dan saya rasa mulai dari rasa minta maaf, sedih, semuanya terharu. Jadi semua tidak ada yang lagi, semuanya nangis di dalam ruangan itu. Ya alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan bahagia banget gitu. Jadi kayak plong gitu rasanya. Itu semua. Jadi dari Mimi Kade memberikan ungkapan semua rasa yang dia pernah rasakan kepada Aurel sebagai seorang ibu, dan Aurel juga mengungkapkan apa yang dia rasakan kepada Miminya. Ashanti juga sama, Mas Anang sampai Gil juga semua mengungkapkan, dan saya rasa udah ya nggak ada, udah klarifikasi gitu, jadi tidak ada rasa yang unek-unek atau hal-hal yang tersimpan yang tidak nggak enak gitu. Jadi semuanya akhirnya plong, happy ending. Nah kalau anak sebagai seorang anak kayak Aurel gitu kan ingin meminta izin kepada miminya bahwa semua yang dia rasakan dari masa dia terpisah dari ibunya, dia rasakan ya, biar bagaimanapun manusia tidak ada yang sempurna, dia sudah memaafkan kesalahan-kesalahan apa yang dia perbuat selama ini, dan minta izin bahwa sekarang ini dia sudah melangkah satu langkah untuk menuju ke jenjang pernikahan. Jadi minta doa restu tepatnya. Itulah karena kita kan bikin semuanya clear ya. Jadi tidak ada rasa tidak ada rasa yang tidak enak gitu loh sebelum memang awal melepaskan lajangnya gitu. Jadi semuanya sudah terungkap gitu. Itu ada dong, ada semua. Ada. Semua sudah terungkap dengan detail, dengan jelas, dan dari hati yang maksudnya dari hati Aurel dengan tulus ke masing-masing ya, ke Mimi, ke Ashanti, sampai Arsya, Mas Anang, sampai ke Jiel, semua sudah diungkapkan. Jadi saya rasa tidak ada hal-hal yang terganjal lagi gitu. Happy ending sekali, saya sampai terharu dan bahagia. Semua fine, semua warna hijau. Gak ada yang, kayaknya nggak usah masalah sama kostum ya, kayak kemarin ada hal-hal yang masalah kostum di masa, saya rasa nggak perlu lah ya, karena ini kan hari ini semuanya kompak, hijau semua, fresh, dan terlihat aura bahagia dari Mimi juga bahagia, semua bahagia. Pastinya sebagai seorang ibu yang pernah melahirkan anaknya, pasti ada rasa salah yang mungkin yang terdahulu dibukakan pintu maaf, dan sangat bangga pernah melahirkan Aurel sampai melihat dia seperti ini sekarang. Jadi ya bangga sekali melihat tumbuh besarnya Aurel dengan cantik dan bisa sampai di titik yang saat ini. Saya rasa sih itu sudah suatu pencapaian yang luar biasa ya untuk seorang Aurel gitu. Dan dia juga bilang bahwa dari awal ditinggal di ruko, diungkapin juga tuh makan mie instan tiap hari, terus masa susah dengan Mas Anang dan keluarga, itu semua diungkapkan. Gila, suasananya benar sakit hati kan enggak, karena kan ada ungkapan-ungkapan masa lalu. Tidak ada. Jadi semua memang kita harus keluarkan unek-unek, itu pun namanya unek, tidak ada rasa gak enak ya, namanya pahit ya pahit, yang manis gitu. Tapi semuanya terungkapkan dengan plong gitu. Berarti sudah terhapus semua masa lalu lah ya. Alhamdulillah. Mas Anang kan udah pecah ya kemarin ya pas lagi siraman, karena nangisnya udah meluap kemarin. Hari ini tinggal menambahkannya saja, memantapkan diri bahwa
Kamu sudah siap untuk menjadi seorang istri. Sudah, itu aja. Kayaknya nggak ada yang terlihat yang mungkin yang tadi yang terlihat banyak sekali dari Ashanti dan ini ya Mini Kade. Dan Azriel juga, aduh, itu juga terharu sekali gitu. Atau sudah ada komunikasi? Nggak tahu deh, kayaknya nggak datang deh. Kembali nggak datang. Belum tahu, kayaknya nggak datang. Coba lihat aja ada nggak? Kamu sih ya. Satu lagi, Pak. Sidangnya masih ditunda sampai 1 minggu ke depan gitu. Jadi belum ada keputusan. Saya yang biasa aja gitu. Memang udah ya doain aja lah yang terbaik buat saya. Sidang yang ketiga tentunya tadi yang hadir adalah Mbak Riri, Mas Ahmad Fairuznya tidak hadir, dan majelis hakim juga tidak bisa melanjutkan persidangan hari ini karena relas atau panggilan dari Jakarta Timur untuk sidang hari ini belum sampai kepada majelis. Agendanya ya ada kalau memang Mas Ahmad Fairuznya hadir tentunya akan dimediasikan terlebih dahulu. Alhamdulillah Mbak Riri nampaknya tadi begitu mendengar penjelasan dari majelis hakim bahwa surat relas atau panggilan dari Jakarta Timur belum kami terima, beliau hanya memohon kepada majelis hakim, ini di mana ada masalahnya. Ya masalahnya kami juga tidak tahu, yang jelas masalahnya hanya panggilan atau relas dari Jakarta Timur belum sampai kembali lagi kepada kami, hanya itu aja. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, seperti apa lagunya saya. Bagus lagunya. Lagunya bagus. Iya, ngikutin gitu, jadi kayak dia nggak ada omongan apa-apa, tiba-tiba ada lagu gitu aja sih. Jadi kayak lagu memang menjelaskan tentang ini sana. Iya, hampir-hampir begitu. Ya, sedikit kecewa ya, sebagai kayak kita kan followernya gitu kan, ngikutin dia, tiba-tiba dia ngikutin lagu, apa ini untuk trendingnya dia aja atau gimana sih, kita nggak tahu kan. Harusnya kan mungkin kita berharapnya klarifikasi dulu atau benar atau enggaknya, begitu aja. Nunggu sih. Pasti nunggu dong. Gemes banget, Ih, kalau aku salah satu orang yang dislike pastinya. Kenapa tuh, Mbak? Ya gemes aja, lagi kayak gini bukannya klarifikasi, dia malah ngeluarin single gitu. Tidak benar. Saya kan tahu betul, Umi itu anak saya, itu tidak benar. Kalau saya nggak mengambil metik hikmahnya aja, mudah-mudahan ini Allah akan lebih mengangkat derajat mereka. Lebih kayak muter balikin fakta ya gitu. Kayak lu yang berbuat tapi lu kayak yang tersakiti gitu. Jadi kayak gemes banget gitu. Pengen nyubit ginjalnya. Saya lepas sebentar, habis itu saya pakai lagi. Ya, berkaitan dengan masa isu yang berkembang dari Nisa sama Ayus, ya. Itu sebetulnya sifatnya kan personal, tidak ada kaitannya dengan karya mereka, tapi efeknya tentu saja menjadi buruk karena fansnya pasti tidak menghendaki itu, apalagi ini adalah lirik mereka adalah lirik religi. Tinggal bagaimana mereka berdua, Nisa maupun Ayus ini bisa menjawab persoalan mereka. Syukur kalau selama ini mereka bisa melakukan klarifikasi berdua, jadi jangan sendirian. Jadi ada kejadian di tanggal 16 kemarin, tanggal 16 Maret di Tangerang, ya, di salah satu hotel ada penggerebekan dari Polda Metro. Sehingga pada saat penggerebekan itu, ya, ada 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Pada saat penggerebekan itu, Mbak Cynthia Lona sendiri tidak berada di tempat. Sedangkan hotel itu adalah milik daripada Mbak Cynthia dan juga yang dikelola oleh adiknya Pak Aziz, ya, Pak Arun. Sehingga mau saya klarifikasi bahwa Mbak Cynthia Lona tidak berada di TKP pada saat penggerebekan, ya. Yang ada memang
ada beberapa orang, puluhan orang yang ditangkap di TKP dan dibawa ke Polda Metro. Pada saat ditangkap, penggerebekan, karyawan daripada hotel itu menelpon Mbak Sintiara untuk datang, sehingga jam 2 pagi Mbak Sintiara datang ke Polda Metro. Jadi pas saat datang Mbak Sintiara ke Polda Metro, disitulah dia di BAP dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan sampai saat ini masih ditahan di Polda Metro. Saya harus datang dulu ketemu sama Mbak Sintiara dan juga ketemu sama Pak Kasat. Kenapa klien kita ditetapkan sebagai tersangka? Sedangkan dia tidak berada di TKP, dia datang ke sini bukan ditangkap, tapi dia datang ke sini untuk melihat karyawannya yang mungkin dan orang-orang yang dibawa ke sini gitu loh. Karena mendapat informasi dari karyawan hotel tersebut. Karena adiknya ditangkap di hotel. Sedangkan Pak Sintiara sendiri waktu kejadian dia berada di BSD, tidak berada di lokasi atau berada di hotel itu. Nah, kenapa dia ditangkap? Alat bukti apa yang polisi punya? Nah, itu nanti sebentar setelah saya ketemu sama klien kita sendiri, ketemu sama penyidik atau kasat, baru kita bisa jelaskan kenapa beberapa 3 orang yang ditangkap sebagai tersangka dan yang kemana puluhan orang yang juga ditangkap di lokasi. Ada mucikari, ada joki dan lain sebagainya. Berapa bang jumlahnya bang? Ya kurang puluhan lah, ya puluhan. Sintiara Alona tidak berada di hotel atau berada di TKP pada saat penangkapan. Yang ada adalah adiknya, ya. Dan dia berada di BSD. Dia datang sendiri ke Polda Metro, bukan ditangkap dan bukan dipanggil, tapi atas informasi dari para karyawannya. Oke. Jadi dapat kami sampaikan tersangka Askara ini pada saat ini merupakan tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Jadi pada hari Jumat ya, pada hari Jumat itu kami mendapat kabar dari teman-teman di Polres Jakarta Barat bahwa Askara ini positif COVID-19 OTG. Nah, kita koordinasi di sana, terus berdasarkan penyampaian teman-teman di sana, demikian juga PH-nya, bahwa akan dioptimalkan untuk pengobatan di ruang tahanan Polres saja, karena OTG. Kemudian pada hari Jumat, kami mendapat kabar bahwa tersangka ini sudah hilang penciuman. Akhirnya koordinasi kami dengan Pak Kasat Narkoba, juga beliau bilang, bang, ini demi keselamatan yang bersangkutan dan tahanan yang lain di Polres Jakarta Barat yang sama-sama dengan Askara. Jadi akhirnya kami berkonsultasi dengan pimpinan, melaporkan ke pimpinan, sehingga dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, dibawa ke rumah sakit Abdi Waluyo, Menteng. Kemudian di sana dilakukan observasi, akhirnya kesimpulan daripada dokter, dia harus rawat inap. Jadi pada hari Sabtu itu sekitar jam 19 itu diputuskan untuk rawat inap. Aku tidak berkomunikasi lagi sih, ya sudah tidak berkomunikasi karena kan memang waktu di awal kan aku masih berkomunikasi, cuma memang jadi banyak runcing-runcingnya gitu loh, sehingga aku lebih baik ya sudahlah diam. Ya itu dia, maksudnya kalau memang tidak mau bercerai kan harusnya baik kepada aku gitu loh. Ini enggak mau cerai, tapi mungkin Askanya nggak mau cerai, tapi mungkin pihak keluarganya pengen cerai gitu. Mungkin aja kan seperti itu, karena kan Aska sendiri kan pasti tidak tahu apa yang terjadi terhadap yang dilakukan keluarganya kepada aku, versi yang sebenarnya gitu loh. Pasti kan versi dari pihak keluarganya yang dia sampai ke sana, karena kan komunikasi aku ditutup oleh keluarganya untuk ke Aska, tidak boleh berkomunikasi. Ya karena cinta, karena berpikiran mungkin masih muda, terus mungkin Aska nanti bisa berubah segala macam. Keluarga aku tahu itu dan akhirnya kita tetap menikah dan memang intensitasnya tidak sesering itu gitu loh. Maksudnya adalah melakukan kekasaran tapi masih light lah. Mungkin aku anggapnya ya sudahlah. Cuma memang setelah Aska ketahuan berselingkuh,
Otomatis kita kan semakin panas kan, tidak seperti dulu lagi gitu loh. Sehingga dari tahun 2018 itu sampai tahun 2020 kita sering bertengkar dan emosionalnya juga naik turun gitu. Sehingga aku pun juga lebih sering lah intinya mendapatkan perlakuan tersebut. Nggak tahu, nggak tahu. Jadi mama aku itu tidak tahu misalnya kalau kayak ribut-ribut. Tapi terkadang anak aku tuh suka kasih tahu yang laki-laki, andung ibu dipukul gitu. Tapi kan aku misalnya ibuku datang kan, kenapa nih nggak ada apa-apa gitu. Jadi itu sudah tahu. Tapi puncaknya itu tanggal 18 Desember itu dan ibuku aja suruh berangkat untuk visum. Enggak, yang aku kuat sampai saat ini aku punya 2 buntut itu tanggung jawab aku, yang anak sih. Dan aku berharap aku bisa menata hati aku kembali, karena memang nggak mudah, dan orang-orang banyak yang nggak tahu sehingga aku harus menceritakan apa segala macam, itu sulit. Di dalam rumah, saya merasa diri saya diteror. Mungkin karena sang anak belum balik. Oke. Banyak pihak yang bilang mungkin karena ada Li di dalam rumah, jadi si anak belum mau balik. Oke. Dengan berbesar hati, saya mau keluar dari dalam rumah itu. Saya meminta pihak lawyer saya untuk membuatkan surat, karena saat itu dia mengajukan gugatan cerai. Aku minta tolong buatkan surat bahwa saya izin dengan baik-baik untuk keluar rumah. Setelah tanda tangan surat, dengan hati yang besar, saya berharap anaknya bisa balik ke rumah, saya keluar dari dalam rumah itu. Kemudian, singkat cerita, kita saling lapor-melapor. Hingga akhirnya perceraian diputuskan oleh sidang. Tapi saya tidak melakukan apa yang dituduhkan ke saya. Kenapa selama ini saya diam? Karena ada hal yang tidak bisa saya share ke media. Saya juga lelah gitu loh, saya capek harus disudutkan dan dipojokkan. Sedangkan selama ini saya diam. Oke, ketika mediasi selesai di PMJ, di situ pun saya berjanji saya tidak akan lagi ada dalam lingkungan kehidupan mereka. Karena bagaimanapun, dia pernah sama-sama dengan saya melalui proses yang sangat panjang. Banyak liku-liku yang kita hadapin. Saya sibuk memperbaiki diri saya. Walaupun saya tahu bagaimana dia perlakuannya dengan anaknya sendiri. Tapi apakah saya beberkan di media? Tidak. Karena bagaimanapun dia bapak kandungnya, yang dinilai oleh kalian dan masyarakat luas adalah bapak kandung tidak mungkin jahat. Saya ibu sambung, saya sadar. Ketika saya mendidik, saya tidak pernah membedakan dengan anak kandung saya sendiri. Ketika saya marah, saya di porsinya. Kan terus dia diusir, ada bilang diusir juga. Padahal waktu itu pernah ada pertemuan di rumah, disaksikan sama lawyer gua sama lawyer dia. Dari pihak dia bilang kalau dia sudah tidak nyaman di rumah gua, karena gua cerai. Makanya dia mau keluar, tapi minta dibuatkan surat. Ya gue bilang kesepakatan, gue bilang nggak apa-apa bikin, tapi yang bikin dari pihak dia, dia tanda tangan di atas materai. Jadi tidak diusir. Jadi bukan diusir, yang minta dia lu mau keluar, gitu loh. Gue hanya mengiyakan apa yang dia inginkan. Gitu. Tapi kan di luaran bilang gue ngusir dia, terus barang-barang dibuang, dikeluarin secara kayaknya mau ngusir. Baju-baju itu gue keluarin dari kamar karena dia yang minta, ada bukti chatnya. Dia mau nyicil barang-barangnya. Karena dia minta ya gue keluarin supaya dicicil barang-barangnya. Tapi di media bilang lagi, seolah-olah kayaknya gue buang-buang barang dia terus usir. Nah seperti itu, jadi opini-opini itu yang harus diluruskan. Saat itu sangat rumit sekali dalam kondisi yang anaknya belum balik, dia depresi, dia harus bagaimana caranya membuktikan bahwa sang anak bisa balik. Nah, mungkin dengan saya keluar rumah, Mas. Seperti itu. Dan saya punya bukti video dan rekamannya. Bagaimana barang-barang saya dikeluarkan. Bagaimana saya tidak dibukakan pintu. Itu saya punya semua. Tapi balik lagi, sebenarnya saya tidak masalah, setiap orang berhak melaporkan.
Tapi itulah yang terjadi sebenarnya, tanpa pembohongan publik, rekayasa, dan lain-lain. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.